Shalom. Bapak bisa semua bersuka cita, amin. Siapa percaya Tuhan kita sungguh sangat baik, lambaikan tangan kita. Kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini kita boleh merayakan Tuhan Yesus naik ke sorga. Bapak Ibu, ini adalah satu bagian yang penting dari iman kekristenan. Kenapa? Karena Kristen itu pasti, ya. Boleh sama-sama katakan pasti. 1, 2, 3. Pasti, ya. Bapak Ibu Saudara, karena itu lewat kenaikan Tuhan Yesus ke surga membuktikan sorga dan neraka itu ada. Ada tujuan setelah kematian, ya. Jadi Bapak Ibu, iman Kristen itu menunjukkan kita semua tahu ada sorga, ada neraka, itu ada. Dan ada tujuan setelah kematian. Seperti perjalanan ke Kristus dalam dunia, demikian juga perjalanan orang Kristen. Ya, maka kita akan lahir. Nanti juga kita akan meninggal pada waktunya. Ya, semua orang, baik tua muda, ya, baik laki-laki perempuan, semuanya. Tetapi kita akan dibangkitkan kembali dan kita akan tinggal di sorga yang mulia. Karena itu Bapak Ibu Saudara semuanya, kita ini bersuka cita. Kematian bukan hal yang menakutkan bagi kita. Kematian itu cuma pindah alamat. Dulu nyari kita di Surabaya, nanti cari kita di sorga yang mulia. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu, impiannya hamba Tuhan itu kalau mati, ya, impiannya hamba Tuhan kami, saya juga, kalau mati itu pas pelayanan, ya, pas kita melayani Tuhan kita dipanggil Bapak Ibu, atau pas 2, ya Bapak Ibu, yang kedua pas tidur Bapak Ibu, rasanya kok enak gitu ya, langsung berangkat Bapak Ibu. Bangun sudah di sorga, ya. Bapak Ibu Saudara, kenapa kok kematian itu gak menakutkan bagi orang Kristen? Cuma pindah alamat dari dunia yang menderita ke sorga yang sukacita, dari dunia yang penuh air mata ke sorga yang bahagia, dari dunia yang penuh masalah tantangan kehidupan ke sorga yang bahagia selama-lamanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, hari ini ayo kita mengerti kebenaran ini. Ini sukacita sekali Bapak Ibu Saudara. Satu kali Bapak Ibu, kita itu bisa menginjil orang dengan kalender. Ya Bapak Ibu, klik ya. Saya kasih gambar di sini. Bapak Ibu, kita semua lewat kalender itu kita tahu bisa nginjil orang. 1, Tuhan Yesus lahir. Kita sebut apa Bapak Ibu? Natal, ya. 2, tanggal merah yang kedua kekristenan. Jumat Agung, Tuhan Yesus mati, ya. Lalu yang ketiga, Paskah, Tuhan Yesus bangkit. Dan hari ini kita rayakan, Dia naik ke sorga. Bapak Ibu, kekristenan itu kepastian. Semua tokoh agama yang lain ada hari lahirnya, ada hari matinya. Adakah hari bangkitnya? Adakah naik ke sorga? Bapak Ibu, karena kita tahu sekarang bahwa ke sorga itu bukan moga-moga, tapi pasti bagi orang percaya. Seperti Tuhan kita, Dia yang dari sorga turun ke dunia untuk menebus kita, lalu kembali ke sorga. Nanti pun kita bersama-sama di sorga, ya. Kumpul di sini, kumpul di mana Bapak Ibu? Di sorga. Nanti cuma beda komplek Bapak Ibu, ya. Bapak-bapak sekiranya lihat kanan kiri, nanti cuma beda komplek. Satu kali teman saya menginjili drivernya, ya. Diinjili, diberitahu beberapa minggu tentang Yesus, karya salibnya. Ya. Lalu tiba-tiba bapak ini tuh sakit, didoakan sembuh. Dia langsung ngomong, saya mau baptis. Ketika tahu bapaknya ini mau baptis, anaknya nggak terima. Ya. Masa mau baptis? Apa bapak itu mau baptis? Bapaknya ngomong, kita semua ini nggak bisa selamat. Baik, nggak bisa selamat. Kita selamat karena percaya Tuhan Yesus. Percaya dengan mulut, percaya dalam hati, selamat. Anaknya ngomong, kok cek enak Bapak Ibu. Teman saya datang, yo memang enak. Kenapa Pak Yusuf? Kita baik, kita berbuat ini itu, gak bisa bawa kita masuk surga. Bapak Ibu, kalau satu kali
Di depan ada tulisannya, hanya baju putih bersih yang boleh masuk. Saya ini berangkat minum kopi, kopinya tumpah. Sedikit aja Bapak Ibu. Saya boleh masuk gak Bapak Ibu? Gak boleh. Gak boleh. Lalu saya berbuat baik di depan. Saya bagi-bagi makanan, saya bantu orang ya. Bantu nenek menyeberang kan gitu ya Bapak Ibu. Kata di buku, berbuat baik ini itu. Tapi baju saya gak berubah, tetap ada nodanya. Bisa masuk gak Bapak Ibu? Gak bisa. Sorga itu mah suci. Satu dosa pun gak bisa masuk sorga. Gak bisa. Kita mau berbuat baik kayak, kita mau berbuat ini kayak bakar diri sampean, gak bisa. Tapi ketika karya Kristus sempurna, kita percaya dosa kita ditanggung Kristus. Kita diberi baju yang baru. Kita semua dibenarkan, disucikan, diselamatkan, dan pasti masuk surga yang mulia. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu, karena itu ya, kenaikan Tuhan Yesus ini penting. Apa sih dampaknya kenaikan Tuhan Yesus bagi kita semua? Kita buka sama-sama ya. Yohanes 14 ayat 1 sampai 6, lompat 16 17 ya. Jadi, ini Injil itu benar-benar penuh. Seutuhnya kita ini tahu. Ya, Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus mati. Ya, itu sebuah kepastian, bukan moga-moga. Kita baca bergantian Bapak Ibu, Yohanes 14 ayat 1 sampai 6, lompat 16 sampai 17 ya. 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percaya juga kepadaku. 2 Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. 4 Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. 5. Kata Thomas kepadanya, ini mewakili kita semua ya, Tuhan, kami ini tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? 6 Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Ya, Tuhan Yesus jalan satu-satunya. I am the way, the truth, and the life. Satu-satunya jalan ke surga, yaitu lalui Kristus. 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. 17 sama-sama, 1, 2, 3. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Bapak Ibu Saudara, apa dampaknya Tuhan Yesus naik ke sorga? 1, kita memiliki kepastian tempat tinggal. Pasti kita punya rumah di sorga. Bapak Ibu dikatakan di sana, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal ya. Jadi pasti setelah kematian kita kemana? Ke sorga. Ya, supaya di mana Tuhan berada, kita berada. Ini menunjukkan kasih Tuhan yang ingin selalu bersama dengan kita. Ya, Bapak Ibu ingat ya dulu kalau kita semua lagi pacaran, ya, pengennya kompo terus, ya, sampai akhirnya menikah boleh tinggal bersama. Itu loh rasa cinta. Tuhan pengen tinggal bersama dengan kita dalam kemuliaan dan dalam keindahan sorga. Ya, jadi Tuhan pengen kita hidup bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, selain kita ini warga negara Indonesia, kita harus tahu, sejak kita percaya Tuhan Yesus, kita punya warga negara nomor 2, warga negara sorga. Kita baca ya, Filipi 3 ayat 20. Sama-sama, 1, 2, 3. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita
menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Bapak Ibu. Kita warga negaranya dua, sekarang masih fana, ya, warga negara Indonesia, tapi nanti kekal warga negara sorga. Bapak Ibu, dalam beberapa bulan ini saya itu berkati 1 bulan bisa 3 pengantin, 4 pengantin itu Bapak Ibu Saudara ya. Nah, minggu kemarin saya berkati pengantin internasional pertama bagi saya Bapak Ibu ya. Jadi satu pasangannya orang Indonesia, satunya warga negara asing. Akhirnya saya harus berkati bahasa Inggris Bapak Ibu. Wah, ketika saya ngomong bahasa Inggris seperti kelolotan Mbak Jang. Ya, lama nggak dipakai nih Inggris ya. Inggris sudah latihan lama. Wah, lama nggak dipakai, banyak ngomong bahasa Indonesia. Akhirnya ngomong bahasa Inggris Pak Saudara ya. Wah, berkati bahasa Inggris Pak Saudara ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita yang tahu kita warga negara sorga, kita harus belajar bahasa sorga. Ya. Saya membayangkan kedua mempelai ini kalau mereka pulang ke negaranya yang bukan Indonesia, maka bahasa Inggris. Harus punya kebiasaan, klik ya, hidup di mana kita akan tinggal. Bapak Ibu kalau mau pindah kota harus persiapan. Saya pernah pelayanan ke Jawa Tengah Bapak Ibu. Saya ini paling suka kan black soup ya. Apa Bapak Ibu black soup? Rawon ya. Saya ke Jawa Tengah, saya lihat menunya ada rawon. Wes, pas lapar Bapak Ibu. Saya pesen, Mbak rawonnya 1. Diantarkan rawonnya, saya berharap kayak rawon di Surabaya, pedes, ya, asin, gurih. Ya. Saya makan manis. Saya tuh rada bingung ini rawon apa jangan kunci. Manis ya. Loh, itu beda kita ini. Ya, kita kalau mau pindah ke sebuah tempat, maka kita kan biasakan hidup di sana. Bapak Ibu, kita nggak akan biasa kalau kita nggak berusaha. Ya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ke tempat wisata, ya kayak Malang, Jogja, Bali, Bapak Ibu itu tidak seketat Surabaya. Surabaya ini lampu merahnya ketat, ya. Jadi kalau kita biasanya di lampu merah, di kanan pasti ada lampu merah ke kanan, arahnya ke kanan. Di tengah ikut tengah, yang sebelah kiri ada tulisannya, belok kiri langsung, ya, atau belok kiri mengikuti lampu, ya. Saya udah biasa di Surabaya seperti itu, ya. Sampai saya ke Malang. Mau ke rumah mertua saya sama istri saya ya. Bapak Ibu kalau di Malang, ini lurus ya. Saya kira kan bisa belok kanan langsung, sana kan berhenti. Harusnya kan semua berhenti kecuali kita kan gitu ya. Saya mau jalan, sana juga jalan. Loh, terus mau belok kanannya gimana? Pelan-pelan melipir. Belok kanan. Saya dalam hati gak biasa. Apalagi ketemu tronton. Tegang, tidak biasa. Kalau mau pindah kota harus biasakan. Wow, di Malang, di Jogja, di Bali nggak pernah ngebel Bapak Ibu. Tintin nggak pernah. Surabaya belum hijau aja 3, 2, tin. Surabaya, wah tintin semua ngebel, nggak biasa. Kalau kita ngomong ke sebuah tempat, kita harus biasakan. Kalau kita tahu sorga itu kudus. Kita yang sudah dibenarkan, ayo terus belajar hidup kudus. Ayo kita belajar terus melekat sama Tuhan. Bapak Ibu, keindahan sorga itu bukan cuma kepada emas, permata, mutiara. Tapi keindahan sorga itu ketika kita sampai di sana, ada Kristus, Tuhan Yesus Kristus yang kita kasihi. Di situ bahagia selamanya, karena itu biasakan terhubung dengan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita sudah menikah berapa lama ya, kita bakal ngerti pasangan kita tanpa ngomong. Kode-kode sudah ngerti ya. Biasanya kalau ada tamu bapak-bapak batuk sekali. Wah, itu Bapak Ibu itu air Bapak Ibu Saudara ya. Kalau batuk 2 kali itu teh Bapak Ibu Saudara. Kalau batuk 3 kali keselak Bapak Ibu. Ya, lagi batuk ya. Saya lagi kadang ngomong ya, saya ngobrol. Saya kalau sudah ngobrol itu agak lama Bapak Ibu ya. Wah, saya udah ngobrol, tiba-tiba istri saya nginjek kaki saya. Cek. Artinya apa Bapak Ibu? Ojo kagean ngomong. Lalu lama-lama kode sudah tahu, ini nggak suka, ini suka, ini nggak cocok, ini cocok gitu ya. Nah, sama dengan Tuhan, kalau kita mau hidup bersama Tuhan,
pastikan kita mengerti hatinya Tuhan. Pastikan waktu di sana kita ini mengerti hatinya Tuhan, cocok dengan Tuhan. Kita ini sudah biasa terhubung dengan Tuhan. Maka di sorga kita nggak akan tidak kerasa. Kita sudah terbiasa untuk hidup bersama dengan Tuhan, berjalan bersama firman, dan menyenangkan hati Tuhan. Yang mau kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus ya. Karena itu yang pertama, kita punya kepastian tempat tinggal. Tuhan Yesus naik ke sorga, dampaknya apa? Kita punya kepastian tempat tinggal. Pasti ke sorga. Yang kedua Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, kita memiliki kepastian akan dijemput. Yohanes 14 ayat 3, mari sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku, di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Bapak Ibu, setelah rumahnya selesai, Tuhan akan menjemput kita. Jawabannya ini apa? Tidak mungkin tersesat, pasti sampai sorga. Karena itu Bapak Ibu jangan takut, jangan khawatir, ya. Kita nggak mungkin kesesat karena dijemput. Ya, Bapak Ibu satu kali ya ada orang di Surabaya ini teriak-teriak, ayo kita pergi ke Roma. Waduh, Pak Ibu saudara, ada yang tanya berapa duitnya? Gratis, kumpul Tanjung Perak. Hari H kumpul semua naik kapal Tanjung Perak, berlayar, berlayar 1 jam sampai. Itu bukan Roma, Pulau Madura. Kenapa? Karena dia nggak pernah ke Roma. Dia kira cuma 1 jam bisa sampai, ternyata Madura. Kita kalau mau ke Roma, ya, kita mau kemana, harus orang sana yang datang. Makanya kenapa kok agama itu tidak pernah memberikan kepastian? Ya moga-moga. Kenapa? Karena nggak ada orang dari sorga yang turun. Kecuali di dalam Yesus. Dia yang adalah Allah. Yohanes 3:13. Rela turun ke dalam dunia. Jadi kalau kita bersama Tuhan, tidak mungkin tersesat. Karena dia dari sorga. Turun ke dunia, selesai misinya nebus kita, naik ke sorga. Nanti jemput kita semua. Karena itu jangan khawatir tersesat Bapak Ibu ya. Kita dijemput bisa apa Bapak Ibu? Yang pertama bisa personal. Ya, kita meninggal secara pribadi. Nah, langsung ke sorga yang mulia. Yang kedua bisa secara komunal Bapak Ibu. Saat bunyi sangkakala, kita diangkat oleh Tuhan. Ya, bersama-sama saya berdoa waktu Tuhan jemput kita, gereja Babatan kosong. Ya, semua ketemu di awan-awan Bapak Ibu, jangan mau ketinggalan. Ya, ayo kita siap sedia. Bapak Ibu, satu kali saya diceritai seorang hamba Tuhan, dia punya jemaat itu suster di Rumah Sakit Besar Surabaya. Ya, suster itu cerita sama hamba Tuhan ini bahwa dia sebagai suster Bapak Ibu ya, tidak semua yang dirawat itu sembuh. Ada yang meninggal, sudah pasti itu ya. Nah, ketika dia itu menyaksikan pasiennya meninggal, kalau yang non-Kristen itu mesti teriak-teriak. Lu apa itu? Gelap-gelap, tolong, begitu Pak Ibu. Teriak-teriak. Lalu gak ada. Sedangkan suster ini cerita, kalau yang meninggal itu Kristen, malah tenang. Ngomong, bentar lagi aku dijemput. Jam berapa ini? Bentar lagi aku dijemput, nyanyi-nyanyi. Ya. Belakang langit biru, ada mahkotaku. Nyanyi-nyanyi. Terus meninggal itu sukacita, tenang. Bapak Ibu saudara, kenapa kok bisa seperti itu? Jawabannya hari ini kita tahu. Karena Tuhan Yesus sendiri yang jemput. Kalau kita meninggal, ya Tuhan sendiri yang jemput kita sampai ke sorga. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus ya. Karena itu Bapak Ibu saudara, kematian bukan hal yang menakutkan. Ya. Dalam Kristus kematian adalah keuntungan. Pindah ke tempat yang lebih baik. Ya. Karena itu ayo kita semua siap sedia Bapak Ibu. Bagian kita mempersiapkan apa?
Nah, Matius 25 ada 3 K yang dipersiapkan. 1, pastikan kerohanian kita tetap menyala. Bapak Ibu, Tuhan itu bisa datang sewaktu-waktu ya. Kalau kita hari ini tidak siap-siap, Tuhan datang, wah Bapak Ibu ya, kita mungkin kaget. Ayo siapkan apa? 1 kerohanian yang tetap menyala. Seperti lampu minyak Bapak Ibu ya, kalau dulu itu Petromax gitu ya. Ya lampu, kadang nggak nyala kenapa? Kotor mungkin. Ya. Bapak Ibu, adakah kotoran rohani yang mengganggu rohani kita menyala? Mungkin sakit hati. Kita simpen yang sampah-sampah itu, kotoran itu dalam hati kita. Sehingga rohani kita malas berdoa. Kita malas ke gereja karena ingat kesalahannya orang. Ayo semua buang sampah-sampah itu. Biar kita sadar. Rohani kita harus menyala karena kita cinta Tuhan. 1 kali kita ketemu Tuhan. Ayo buang semua itu sampah-sampah yang ganggu rohani kita menyala. Entah itu perkataan orang, entah itu perbuatan orang. Ya, bisa teman pelayanan, bisa keluarga, bisa hamba Tuhan ya, bisa. Jaga api tetap menyala. Yang kedua Bapak Ibu, mungkin kurang minyak. Ya seperti 5 gadis bijak, 5 gadis bodoh, tidak pernah ada minyak di situ. Tidak ada persiapan, kita tidak terus bersekutu. Ya, kita jauh dari persekutuan. Maka minyaknya habis. Ayo terus bersekutu. Sehingga kita tetap menyala. Ya, beri salam kanan kiri, ayo tetap menyala. Wah, ya. Lanjut. Ojo ngantuk dhisik. Ketok dari depan Bapak Ibu ya. Yang kedua, kerohanian. Yang kedua, ketaatan. Untuk mengerjakan talenta, perumahan talenta. 5, 2, 1. Bapak Ibu, Tuhan itu seringkali bukan ngejar jumlah. Tapi mengejar dikerjakan apa enggak. 5 jadi 10, 2 jadi 4. Tapi 2 hamba yang baik dan setia. Bukan yang 5 jadi 10, hamba yang baik luar biasa. Kalau 2 jadi 4, hamba yang baik dan biasa. Oh enggak. 2 baik dan setia. Tapi 1, talentanya dipendem. Ya, kenapa? Karena merasa Tuhan jahat. Terus gak usah pelayanan lah, apa? Tuhan jahat kok. Menuai di tempat dia tidak menabur. Kadang-kadang ada orang seperti ini ya, punya talenta, kayak apa dikasih sama Tuhan. Ya, karunia bicara dengan hikmat, karunia mungkin main musik, nyanyi ya, karunia bisa menggerakkan massa, karunia memberi tumpangan dan sebagainya. Buat apa? Buat Tuhan. Wes buat aku aja talenta itu. Hari ini kita harus taat. Apa yang Tuhan perintahkan? Ayo kita kerjakan. Mungkin sebagai seorang bapak, mungkin seorang ibu, seorang anak, ya kita diberi kesempatan terus. Ayo kita kerjakan dengan baik. Dan yang ketiga adalah kebaikan. Untuk orang paling hina. Bapak Ibu, dunia boleh dingin, tapi gereja harus tetap penuh kasih yang hangat. Ya, ayo kita punya kebaikan. Coba ingat kanan kiri ya. Hari ini Bapak Ibu duduk di mana? Coba lihat kanan kiri. Udah kenal belum? Kalau belum kenal, kenalan Bapak Ibu ya. Boleh ya 1-2 menit kenalan dulu ya. Salaman dulu. Udah kenal belum Bapak Ibu? Ya. Jangan cuek. Wah kalau di luar itu cuek. Mau duduk sebelahan nggak ngurus Bapak Ibu. Kami mohon bantuan Bapak Ibu sebagai gembala. Kita itu nggak selalu tahu tentang jemaat. Kadang jemaat itu kalau beritahu dia sakit, itu merasa merepoti. Lupa ngerepoti Pastor Ishak. Oh enggak, saya enggak repot Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu sedang sakit, itu sudah tugas saya untuk datang. Ya, sebagai seorang gembala ya. Karena itu Bapak Ibu kalau ada yang malu ngomong, sampingnya yang tahu, beritahu ya. Mungkin ada yang WA saya nanti, mohon bantuannya. Pak, Pastor, sebelah saya ini udah gak kelihatan 3 minggu. Nah, Bapak Ibu WA aja, tanya Asian namanya siapa ini, atau sekarang sudah tahu, Pak ini nggak datang 3 minggu, nanti tugas saya telepon Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat ya,
1-2 orang, saya sama istri saya, banding ya, jemaat 400 lebih, wah kita nggak bisa awasi satu-satu. Tapi kalau kita semua saling mengasihi, tidak ada satupun yang tertinggal, semuanya terpelihara, dan terus kita bertumbuh sampai kita menyongsong Tuhan kedua kali. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ya karena itu Bapak Ibu, perhatikan. Contoh lain Bapak Ibu ya, saya mau tanya, Bapak Ibu punya tetangga, tetangganya namanya siapa Pak? Bu? Atau nggak tahu? Ya, di kota biasanya nggak tahu Bapak Ibu Saudara sebelah namanya siapa ya kan? Bapak Ibu pada Amsal berkata, tetangga yang dekat jauh lebih baik daripada saudara yang jauh. Ya, ayo kita kenal tetangga kita. Ya, istri saya ulang tahun, saya bagi-bagi ayam Bapak Ibu Saudara ya. Sekitar sini saya catat namanya ya. Akhirnya gantian mereka yang kirim makanan Bapak Ibu. Jadi kirim-kiriman makanan Bapak Ibu. Bisa bayangkan ya, makanya pendeta gak kurus-kurus ya Bapak Ibu Saudara. Jemaat ngirimi, tonggo ngirimi ya. Ini berkat Tuhan, dipelihara Tuhan ya. Bapak Saudara, jadi kebaikan untuk sebelah kita. Jangan kita gak punya kasih. Tuhan lihat apakah kita punya kebaikan. Kalau ada sesuatu yang lewat di depan kita, ya mungkin itu bukan karena kebetulan. Tapi Tuhan mau kita yang jadi berkat. Ayo hidup kita selama kita ada, kita jadi berkat. Sampai Tuhan datang. Yang ketiga Bapak Ibu yang terakhir ya, apa dampak kenaikan Tuhan Yesus ke surga? 1, kita punya kepastian tempat tinggal. 2, kita punya kepastian dijemput. Yang ketiga, kita memiliki kepastian akan penolong yang setia. Kita baca ayat terakhir. Yohanes 14 ayat 16-17. Mari kita baca. 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita punya kepastian. Kita memiliki penolong yang setia. Namanya Roh Kudus. Apa yang dilakukan Roh Kudus? 1, menginsafkan dunia akan dosa. Jadi kalau dalam diri kita tiba-tiba kita sadar, loh ini dosa, itu karya Roh Kudus. Loh aku salah. Nah itu karya Roh Kudus bicara kepada kita. Ya. Bahkan kita merasa, oh aku ini orang berdosa, perlu juru selamat. Itu karya Roh Kudus. Kalau tanpa Roh Kudus, orang itu bisa bebal Bapak Ibu. Mau 1000 kali diinjili, nggak akan pernah percaya Yesus. Tapi ketika Roh Kudus bekerja, ya, kita boleh percaya Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus diam di dalam kita. Karena itu Bapak Ibu, tugas kita bukan buat orang percaya. Tugas kita memberitakan Injil. Cuma cerita aja. Ya, berbuat baik. Ya kita sebagai orang percaya berbuat baik bukan supaya selamat. Tapi karena sudah selamat, sudah terima kebaikan dari Tuhan, kita balas Tuhan dengan berbuat baik kepada sesama. Supaya semua orang tahu siapa Yesus. Ya kita harus nyanyi itu ya. Semua orang harus tahu, semua orang harus tahu, semua orang harus tahu. Siapa? Ada suara pelan, saya. Saudara, kadang yang menutupi Yesus untuk dikenal orang, itu pribadi kita. Ya. Karena itu kita harus tinggikan nama Tuhan. Lebih daripada nama kita. Kita harus tinggikan nama Tuhan. Lebih dari corporation kita mungkin ya. Lebih daripada branding kita. Biarlah semua orang tahu bahwa Tuhan Yesus adalah pemilik hidup kita. Dan Dia yang begitu mengasihi kita. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus ya. Bapak Ibu, setelah kita diinsafkan karena dosa,
kita dipimpin kepada seluruh kebenaran. Jadi Roh Kudus itu mimpin kita. Ya, jadi setiap orang percaya, sudah percaya, Roh Kudus di dalam sini. Lalu Roh Kudus itu akan berusaha memimpin kita kepada kebenaran. Ini loh yang benar, ini loh yang salah. Maka kalau kita nggak taat, ada kata-kata di Alkitab mendukakan Roh Kudus. Ya, jadi Roh Kudus di dalam, ya nggak keluar masuk Bapak Ibu, di dalam, tapi nggak ditaati. Berduka Roh Kudus itu. Tapi ketika kita taat, maka kita akan dipimpin kepada seluruh kebenaran dan kita dipenuhi Roh Kudus. Nah itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini penting. Kalau kita hari ini pengen ya apa sih hidup benar, kita minta pimpinan Roh Kudus. Nanti Roh Kudus beritahu ini benar, ini salah, ini salah. Ini loh bagian yang harus bertobat. Ya ini yang harus dilakukan. Ini yang benar. Setelah Bapak Ibu kita penuh Roh Kudus, maka kita akan diberitahukan hal-hal yang akan datang. Ya, Bapak Ibu, bukan sebuah kebetulan bahwa di Alkitab, Elia itu bisa tahu dia akan dijemput kereta berapi. Bukan kereta api Bapak Ibu ya, jus KI bukan ya. Kereta berapi terbang ke sorga. Ya, bukan sebuah kebetulan, dia tahu. Elisa muridnya tahu. Ya. Semua nabi 50 di Yeriko itu tahu. Roh itu bisa memberitahu apa yang akan datang. Paulus itu tahu apa yang akan terjadi padanya di Roma. Makanya dia tahu, darahku sudah mulai tercurah. 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan iman. Dia tahu. Akan memberitahukan hal datang. Ya, Yohanes di Pulau Patmos menulis kitab Wahyu. Makanya Alkitab ini bukan buku ketinggalan zaman Bapak Ibu. Tapi buku yang mengalahkan zaman. Kok bisa Pak? Di Wahyu Bapak Ibu kalau baca jelas. Ya, dunia ini Bapak Ibu kalau ditanya ya kekristenan. Dunia bakal kiamat apa enggak Bapak Ibu? Kiamat. Kalau dunia bakal kiamat. Karena itu ya ada kuda putih antikristus. Ya, kuda merah, kuning, hijau, hitam. Ya, kelaparan, peperangan, ya, di situ ada kesulitan. Nanti sepertiga bintang itu jatuh, gempa bumi, ya, gunung meletus. Jadi Bapak Ibu sekarang manusia hebat dengan teknologi. Nanti Tuhan hantam sepertiga bintang jatuh, semua server rusak. Ya, ada yang ngomong sama saya, nanti kita tempur pakai AI, nggak mungkin. Dihabisi gunung meletus semua, gempa bumi retak semua, habis itu semua equipmentnya. Nanti makanya perang nanti pakai kembali kayu, batu dan besi mungkin Pak Saudara. Nah, Antikristus itu seperti apa? Jenius ekonomi, jenius militer, jenius politik, jenius agama. Wow. Kemarin kubu doa ya, salah satu kubu doa ada yang ngomong sama saya, kok berarti kan satu mata uang ya. Antikristus bawa satu mata uang ya. Pasti ini kripto. Waduh Bapak Saudara ya, saya gak bisa jawab. Mungkin saja ya. Gak ada yang tahu. Loh di kripto ini gak tahu siapa sih yang bikin loh. Iya, mungkin saja. Kita lo gak tahu yang mana. Tapi yang jelas Alkitab mencatat. Kalau bait suci di Israel itu jadi, Antikristus itu di bait suci. Karena dia jenius agama. Ya, dikira dia ini Mesias. Padahal ketika 3,5 tahun lewat, dia minta disembah. Bapak Ibu kalau baca Tesalonika, baca Wahyu, itu hari depan kita. Karena itu kita jangan takut. Sebelum hari itu terjadi, kita sudah diangkat oleh Tuhan. Sudah dijemput. Dunia susah kacau balau, kita pesta anak domba Allah. Oh, orang dicintai, luar biasa ya. 4, Bapak Ibu ketika kita semua diberitakan hal datang, kita mengalami sesuatu yang hebat ya. Orang bisa tahu masa depan Tuhan bisa hebat ya. Kita bisa memuliakan Tuhan Yesus. Gak ada orang bahasa roh terus selalu maki-maki Tuhan Yesus, gak ada. Itu roh yang lain. Bapak Ibu kalau kita lihat orang penuh Roh Kudus tapi maki-maki Tuhan Yesus, itu bukan roh Tuhan Yesus. Kita harus lihat dengan jelas. Ya.
Nggak bisa orang penuh Roh Kudus maki-maki Tuhan Yesus. Orang penuh Roh Kudus pasti memuliakan Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, yang kelima, yang terakhir. Dia adalah roh yang menolong dan menghibur kita. Sampai kita boleh pulang ke sorga. Jadi hari ini apakah Bapak Ibu punya tantangan? Punya susah? Punya masalah dalam hidup Anda? Roh Kudus menolong dan menghibur Anda. Dia menguatkan kita dalam perjalanan kita. Dia mengingatkan kita. Sampai satu kali kita sampai di sorga. Biarlah Roh Kudus tuntun kita semua. Kita boleh bersatu terus dan memuliakan Allah. Tuhan berkati kita semua. 3 hal dampak Tuhan Yesus naik ke sorga. Pemain musik WL Singer boleh maju ke depannya. 1, kita memiliki kepastian tempat tinggal di sorga. Yang kedua, kita memiliki kepastian akan dijemput. Dan yang ketiga, kita memiliki kepastian akan penolong yang setia. Yang selalu menyertai kita. Haleluya. Mari masuk hadirat Tuhan. Kita nyanyikan pujian sama-sama. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu.